وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد lillahi rabbil alamin. Pertama-tama kembali lagi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sahibul hajat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ikrimah maula Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kulli nasi fayadfa'u ilaihi kitaba hasanatihi fayaqra'uhu fayaqulu Allah ta'ala ma tara fayaqulu ara hasanatin katsiratin fayaqulu Allah ta'ala hal naqasa mina syai'un fayaqulu la thumma yadfa'u ilaihi kitaba sayyi'atihi fayaqra'uhu fayaqulu Allah ta'ala ma tara fayaqulu ara sayyi'atin katsiratin fayaqulu Allah ta'ala ata'rifuha fayaqulu na'am fayaqulu Allah ta'ala hal zida 'alaika syai'un fayaqulu la thumma yadfa'u ilaihi ruk'atan fayaqra'uha fayaqulu Allah ta'ala ma tara fayaqulu ara hasanatin katsiratin fayaqulu Allah ta'ala ata'rifuha fayaqulu la fayaqulu Allah ta'ala lahu hadza mimma zalamuka wa adzuka wa akhadhu malaka min ghairi ilmika. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ikrimah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kulli nasi fayadfa'u ilaihi kitaba hasanatihi fayaqra'uhu." Nah, ketika hari kiamat itu kita ini nanti disodorkan catatan daripada kebaikan kita. Jadi semua yang pernah kita perbuat dari semua kebaikan, amal-amal yang bagus, maka diserahkan. Nah, disuruh fayaqra'uhu, mereka membaca. Catatan itu disuruh membaca masing-masing. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah mengatakan, ma tara, apa yang engkau lihat? Fayaqulu ara hasanatin katsiratin. Catatan ini semuanya ya Allah yang ulun perhatikan, ulun lihat, semua catatan itu adalah penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah. Karena yang dicatat, yang diserahkan adalah semuanya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan, dinilai kebaikan di sisi Allah. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala mengatakan, hal naqasa minha syai'un. Fayaqululah, ujar bahasa kita, kurangkah? Kebaikan yang dilakukan itu kurangkah? Ujar Sidin menjawab, la, tidak. Pas saja kita ya kan, cukup aja sudah tak. Artinya sesuai apa yang dilakukan, diperbuat, dibalas dengan kebaikan. Nah, ketika itu summa yadfa'u ilai kitaba sayyi'atihi fayaqra'uhu. Lalu catatan yang tidak baik pun diserahkan. Yang baik sudah diserahkan, yang tidak baik pun diserahkan. Dan disuruh fayaqra'uhu, mereka membaca. Catatan yang tidak baik itu disuruh membaca. Fayaqulullahu ta'ala ma tara fayaqulu ara sayyi'atin katsiratin. Fayaqulu ta'ala ata'rifuha fayaqulu na'am. Nah, sekarang ujar Tuhan, setelah catatan ini kuserahkan, apa yang kau lihat? Ternyata setelah dilihat, diperhatikan, ara sayyi'atin katsiratin. Banyak benar yang tidak baiknya. Banyak sekali buruknya, hal-hal yang tidak baik dikerjakan. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, fayaqulullahu ta'ala ata'rifuha, tahu tidak? Betulkah itu yang dilakukan bahwa itu adalah tidak baik? Apa jawabannya? Naam, betul ya Allah. Kami pernah melakukan ini. Aku pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Sumaya fayaqulullahu ta'ala hal zida 'alaika syai'un fayaqulullah. Ujar Tuhan, tambahi kalau lagi nang ada baiknya. Wah, ditaruh tambahi kan? Tambahi kalau lagi nang ada bagusnya. Ujar nang sinang diserahkan tadi, fayaqulu la, jangan Tuhan, cukup aja sudah. Andai kata nang baiknya ditambah, ada masalah. Tapi kalau yang jahatnya ditambah, kasihan.
Mana tahan ya kan? Akhirnya lah, tidak wahai Allah. Nah, summa yadfa'u ilaihi ruk'atan fayaqra'uha. Summa yadfa'u ilaihi ruk'atan fayaqra'uha. Kemudian ada lagi lembaran diserahkan, disuruh membaca. Fayaqulullahu ta'ala, ma tara, ujar Tuhan, apa yang kau lihat? Fayaqulu ara hasanatin katsiratin. Yang kulihat ya Allah, kuperhatikan dari lembaran ini, dari catatan ini semuanya kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala ta'rifuha? Fayaqulullah, ujar Tuhan, tahulah dapat kebaikan itu dari mana? La, tidak tahu ya Allah. Nah, kalau yang tadi pertama diserahkan catatan kebaikan dan dia menyadari bahwa dia pernah melakukan, dia tidak ambil pusing ya kan? Iya, bujur, betul. Ketika dia diserahkan catatan yang tidak baik, bujur kajar Allah, engkau melakukan hal yang demikian? Nggih Tuhan, ulun melakukan hal yang tidak baik. Ditambah kajar Allah? Tidak. Nah, sekarang yang terakhir ini diserahkan catatan, ternyata semuanya banyak kebaikan. Ujar Tuhan, tahulah ikan. Kenapa catatannya banyak dan baik? Tahu tidak? Pernahkah mengerjakan? Jawabannya apa? Lah, udah tahu loh. Kenapa timbul ada? Kalau yang tadi kan kita umpama sembahyang, umpama baca Al-Quran, baca salat, tahu sudah kita. Ada ini tanpa kita ketahui, ternyata dapat kebaikan. Nah, inilah ujar Allah Ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala lahu hadza mimma zalamuka wa azuka wa akhadhu malaka min ghairi ilmika. Ini ada orang yang menzalim engkau, ada orang yang menyakiti engkau, ada orang yang mengambil harta engkau tanpa sepengetahuanmu. Ada orang namanya nyambati pian. Kita kada tahu disambati orang, dihina, dicaci maki, macam-macam dikata-kata yang tidak baik. Kita sementara tidak mengetahui apa yang dikatakan mereka terhadap diri kita. Nah, ternyata itulah menjadi sumbangsi pahala yang sangat luar biasa tanpa diketahui. Jadi senang kita ya kan, disambati orang yang kada baik itu luar biasa, bertambah terus pahala tanpa disadari kan. Wah, bertambah pahalanya luar biasa. Bilanya pahalanya sudah bertambah, dosa orang itu umpama sudah masih banyak, ini pahalanya diberikan kada lagi, maka dosa sidang disebut itu akan diberikan kepada orang yang pernah menzalim lawan dirinya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Adakah orang yang muflis? Ada. Orang yang muflis itu adalah orang yang rugi di dunia, banyak amal, tapi di akhirat dia sedikit, bahkan habis amalnya gara-gara pernah menzalim, menyakiti orang lain. Nah, maka ini mohon maaf, menzalim orang ini, menyakiti orang dahulu mungkin barangkali dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut. Sekarang dengan jari. Dengan jari. Mulutnya kadang-kadang diam, tapi jarinya yang jalan. Nah, inilah kita hati-hati sama-sama, jangan sampai kita menzalim, menyakiti orang lain. Jadi yang disakiti, yang dizalim, yang dianiaya untung. Kenapa untung? Dia tambah terus pahala kebaikannya tanpa disadari. Ini kan artinya catatannya bertambah terus kebaikan lah. Nah, wala hadza hikayatu Ibrahim ibn Adham. Ini Ibrahim bin Adham, dalam satu riwayat ini diceritakan, kana lahu isnani wa sabuna abdan. Beliau memiliki 72 daripada abdan, budak hamba saya. Falamma taba wa raja'a ila Allah taala ataqa jami'ahum. Ketika yang 72 itu bertaubat kembali kepada Allah, ataqa jami'ahum, semuanya beliau merdekakan. Nah, dimerdekakan, bebas sudah. Summa inna wahidan min haula'il abidi syaribal khamrah. Ada satu daripada hamba beliau itu, salah satu dari yang 72 itu, syaribal khamrah, suka minum minuman yang memabukkan, khamar. Palakia Ibrahim, ketika itu si abid ini, si budak ini yang minum minuman khamar, bertamu lawan majikan, yaitu Ibrahim bin Adham. Faqala ya fulan. Nah, Ibrahim bin Adham tahu itu jangan hamba beliau, budak beliau. Lalu jadi sini, dullani ala baiti, tunjukkan aku jalan rumahku di mana. Nah, batakun lawan si abid yang suka minuman khamar. Qala na'am. Padallahu ila makbiratin minal makabiri. Lalu ditunjukkannya ke pekuburan, dibawanya ke pekuburan. Nah, majikan dibawanya ke pekuburan.
Falamma ra'a sukranul maqabira darabahu darban syadidan. Sampai di kuburan dipukulnya sidin. Majikan dipukulnya. Wa qala qultu dullani ala baiti wa anta tadulni al maqbarati. Ujar Ibrahim bin Adham, aku ini minta tunjukkan jalan ke rumah. Kenapa dibawa ke kuburan? Kenapa dibawa ke kuburan? Rupanya nang si Abid ini faqala ya Rizaq ya wa ya qalilal aqli hadzal baitu haqiqatan wa sairu majazun. Nah, ini rumah yang sebenarnya ya Pak kuburan. Rumah nang di tempat tinggal itu ya biasa aja tuh, lain itu. Nang sebenarnya nang si Syaribal Khamrani bahwa rumah sebenarnya itu adalah Pak kuburan. Nah, itu kita kan berdoa, dalam doa itu doa arwah biasanya. Bahwa kubur itu mudah-mudahan ketika orang masuk ke liang lahat dalam kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jinan atau hufrah min hufarin niran, bisa menjadi taman surga atau bahkan sebaliknya menjadi jurang neraka, tergantung kepada apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Maka itu kita berharap mudah-mudahan ketika masuk ke liang lahat itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pabada bidarbi, lalu dipukulnya majikan. Wa kana yadribu bisauti, maka harus pula memukul ya kan? Ada pemukulnya pula. Ada gadanya ya kan? Nah, wa kullama yadribu bisauti yaqul Ibrahim ghafarallahu laka. Pada saat si budak ini memukul, ternyata ucapan yang keluar dari mulut Ibrahim bin Adham adalah doa supaya orang tersebut dapat ampunan dari Allah. Wow. Setiap kali dipukul, apa ucapan sidin? Ghafarallahu laka. Mudahan Allah mengampuni engkau. Baiknya. Ada kita ada harapan gitu. Bila dipukul orang, membalas kita ada ya kan. Wa bainama huma kadzalika. Nah, ketika asih keduanya, si budak ini memukul Ibrahim bin Adham, datang idja'a rajulun akharu, datang orang lain, seorang laki-laki. Wa qala ya fulanu ma tasna'u. Si fulan, apa yang kau lakukan? Kata si laki-laki ini kepada si budak, tatribu maulaka alladhi a'taqaka. Itu yang menyebabkan engkau merdeka, itu majikan engkau. Tadi kan 72 beliau merdekakan. Ternyata di antara 72 itu ada ke-7 masih aja lagi ke-7 minum-minuman yang memabukkan. Akhirnya tanpa disadari yang dipukulnya itu adalah orang yang memerdekakan dirinya, yaitu Ibrahim bin Adham. Nggak tahu diri nih ya kan? Memukul majikannya. Wa kana la yashkuru dharibu anna hadza maulahu. Yang tukang pukul ini tidak tahu, tidak menyadari bahwa yang dipukulnya itu adalah majikannya. Seandainya tahu, ingat, kira-kira kan memukul bang lah. Kayaknya mabuk tadi, gara-gara mabuk ini hilang akal. Tidak tahu siapa ya pukulnya. Faqala man hadza, lalu bertanya dia, siapa ini? Qala al-hadiru anna hadza maulaka al-mu'tiku Ibrahim bin Adham. Inilah majikan engkau yang memerdekakan lawan engkau, namanya adalah Ibrahim bin Adham. Majikan soal dipukulnya, tapi hebat majikan tadi, sekali dipukul kada membalas, malah mendoakan ghafarallahu laka, mudahan Allah mengampuni lawan engkau. Nah, akhirnya falamma alima anna hadza mu'tikuhu nazala an farasihi wa tazara ilahi. Ketika sadar mengetahui bahwa itu ada majikan, lalu dia turun dari kudanya, kemudian minta ampun, minta ridho terhadap majikan. Wa qala Ibrahimu, ujar Ibrahim, qabiltu wa afautu wa tajawaztu anka. Wah, bagusnya. Qabiltu, aku terima. Wa afautu, aku ampuni, aku maafkan. Wa tajawaztu anka, semua kesalahan engkau sudah ada apa? Aku maafkan berata. Bagusnya ya. Jangan kita tuh kira-kira. Awas kan. Jangan disambat ngaranku bila kada membalas. Nah, itu kita dah. Nah, itu kata kawah kita. Qabiltu wa afatu wa tajawaztu anka. Qala dharibu ya maulaya
kuntu adribuka wa udhika wa anta tad'u bi du'ain hasanin wa taqulu bi kulli darbatin ghafarallahu laka. Tuanku, ujar si budak tadi yang tukang pukul, engkau nina aku pukul, aku sakiti, ternyata setiap kali aku pukul dan aku sakiti, engkau mendoakan aku dengan doa yang baik, bidu'ain hasan, dengan doa yang baik, dan engkau mengatakan setiap kali pukulan itu adalah ghafarallahu laka, mudahan Allah mengampuni dosamu. Faqala, apa kata Ibrahim bin Adham? Kaifa la ad'ulaka du'aan hasanan? Bagaimana aku tidak berdoa kepada engkau dengan doa yang baik? Wa anta takunu sababan li ila dukhulil jannati bidarbika iyaya wa adaka. Dengan sebab engkau memukul aku itu, inilah yang menjadi penyebab aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Jadi setiap orang yang menyakiti, menzalim lawan diri kita tanpa disadari, itu adalah sumbangsih pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita, asal catatan jangan nah kalau hikit bersifat dendam kacau maksudnya kan. Nah, jadi ini kita, ucapan beliau ini patut kita ambil, kita tiru. Ketika orang menyakiti, orang menzalim dengan beliau, maka beliau mengatakan qabiltu wa afautu wa tajawaztu anka. Aku ampuni kesalahan yang pernah engkau lakukan. Berarti dengan lapang dada, hati yang bersih putih, mengampuni, memaafkan kesalahan setiap orang yang pernah menzalim lawan diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran lawan diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, tidak semua orang senang, tapi ternyata ketika ada orang yang menyakiti, menzalim kita, kita terima dengan lapang dada tanpa ada kita balas, tidak ada sifat dendam, maka ini ternyata menjadi sumbangsi pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penyebab kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan menjadi manfaat, tidak terlalu panjang lebar Pak Haji. Satu hadis saja yang ulun sampaikan beserta hikayatnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, terutama dari pribadi ulun dan pian yang hadir. Sama-sama kita berharap segala amal ibadah yang kita lakukan, kita perbuat, diterima oleh Allah. Dosa yang selama ini kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki yang halal, qabul hajat, dan jangan dimatikan sebelum ziarah ke makam Rasul. Tawaf di Baitullah mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bigairi hisab. Mohon maaf, minta halal ala hadiniyah. Al-Fatihah.